housingnya ya, itu bisa dilepas tadi, yang plastik-plastiknya itu dibersihkan, bisa pakai pakai ini, pakai pakai tisu tadi, tapi jangan pakai tisu basah ya. Kalau tisu basah itu jelas nggak boleh. Soalnya dia ada alkoholnya, ada ekstrak-ekstrak yang lain. Ya, kalau mau untuk yang dindingnya itu pakai kaca, itu bisa dibersihin pakai deterjen boleh. Tapi kalau yang dindingnya dia pakai plastik, jangan dibersihin pakai deterjen. Pakai alkohol aja. Nah, kemudian terminalnya bawahnya ya cukup dilap-lap aja yang bagian plastiknya karena khawatir kena ke elektroniknya ya. Nah, ini kalau yang gelas boleh dibersihkan pakai air sama deterjen. Terus bagian area timbangnya tadi yang piringan bulat itu kalau dilepas boleh dibersihin pakai deterjen, pakai pakai pembersih yang lain sampai karat-karatnya itu hilang. Aksesori-aksesori yang lain kita harus lihat dia bahannya dari apa. Oke, itu terkait dengan rasa analitik ya dan tisu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan? Saya bertanya, Pak. Ya, boleh. Pak, yang saya tanyakan dari bentuk dari neraca analitik itu beberapa ada yang memakai penutup kaca. Kemudian tingkat ketelitiannya juga berbeda, Pak. Apakah penutup kaca itu menjadi salah satu standar untuk tingkat ketelitian dari neraca analitik itu, Pak? Ya. Ya, bagus ya pertanyaannya. Betul, Isra. Jadi memang seperti ini ya. Aturannya, neraca analitik yang di bawah 1 miligram itu pakai penutup kaca. Karena kan 1 miligram itu udah kecil banget ya. Kalau kita nggak sengaja napas di depannya aja, udah berubah tuh angkanya tuh. Makanya 1 miligram nih harus pakai penutup. Kalau di atas itu, ada model-model yang nggak pakai penutup. Tapi meskipun nggak pakai penutup, biasanya dia ada dindingnya, apa namanya. Jadi atasnya sih nggak ketutup, tapi pinggirnya itu ketutup. Untuk mencegah angin dari samping sehingga mempengaruhi pengukuran. Jadi standarnya memang kalau di bawah 1 miligram itu udah pakai penutup. Nah, bagaimana dengan tadi kan timbangan emas di awal tadi? Biasanya emas itu kan patokannya gram ya, 1 gram gitu ya. Jarang orang beli emas 1 miligram gitu kayaknya. Sedikit amat ya. Jadi kan biasanya 1 gram. Karena hitungannya gram, timbangan emas itu nggak pakai penutup. Karena dia udah masuk ke satuan gram. Kalaupun ada yang setengah gram segala macam, tapi kan paling kecil dia 0,1 gram kan, nggak mungkin itu tadi orang beli emas 1 miligram gitu. Tapi kita di lab bisa jadi kita nimbang sampai 1 miligram. Bahkan ya apalagi kalau sampel-sampelnya udah sampel-sampel yang langka kayak misalnya plasmid, DNA itu kan kelihatan aja nggak ini ada nggak ya masuk nggak ya gitu. Pokoknya ya yakin aja gitu. Nah karena cuman sedikit, oleh karena itu penting sekali menggunakan penutup gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Bapak izin bertanya. Ya boleh. Bapak kalau misalnya untuk yang di lab biokimia sendiri kalau nggak salah kan neracanya udah si dudukannya itu udah berkarat ya Pak. Kalau berkarat kayak gitu gimana ya Pak? Apa bisa diubah salah satu bagiannya atau kita harus tetap beli satu set? Kalau untuk neraca yang emang udah berkarat itu. Makasih Pak Dimas. Ya, sama-sama Elgi. Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Kalau udah neraca berkarat bagaimana? Jadi yang pertama sih sebenarnya kita harus bersihkan sebisa mungkin ya. Kalau perlu karatnya digosok deh, dihilangkan, digosok gitu ya, harus benar-benar bersih. Loh, terus nanti beratnya gimana Pak? Kalau digosok kan dia jadi tambah tipis berubah dong. Iya, makanya nanti kita kalibrasi ulang. Jadi kita setting ulang, softwarenya itu kita kalibrasi ulang, sehingga dia akan membaca dudukannya yang baru. Bisa nggak beli dudukannya aja? Ada, bisa. Nah, tapi ini ada tapinya. Jadi gini, sistem ini terkait dengan sistem juga sih. Sebenarnya kalau di luar ya, di luar negeri itu, kayak alat-alat lab itu dijual per parts ya, per bagian. Per bagian. Jadi spare part-nya itu dijual ya, spare part-nya dijual. Tapi di Indonesia
tidak banyak perusahaan atau mungkin malah nggak ada ya perusahaan yang mau mengimpor spare part, itu nggak ada. Setahu saya nggak ada. Kenapa perusahaan di Indonesia nggak mau ngimpor spare part alat-alat lab? Tapi kalau kamu cari perusahaan importir alat lab itu banyak. Tapi perusahaan importir spare part alat lab itu nggak ada. Kenapa? Ya, nah ini juga sebenarnya kondisinya sama kayak ke mobil lah, ke otomotif, ya mobil atau motor. Mobil-mobil yang antik ya, yang mahal-mahal ya, misalnya kayak Tesla lah, Tesla, atau mobil-mobil lain lah, misalnya kayak yang mahal-mahal gitu ya, Ferrari atau segala macam. Importir mobilnya ada, tapi importir spare partnya belum tentu ada. Nah, Subaru gitu-gitu. Kenapa begitu? Karena ya, satu, kalau untuk alat lab ini ya, kalau untuk alat lab terutama, karena sistem di Indonesia itu sulit bagi kita kalau meminta pembelian spare part. Jadi ini lucunya sistem keuangan di kita. Kita tuh lebih gampang beli daripada merawat. Jadi kalau kayak misalnya kita ya di kementerian atau di kampus, kita ngajukan alat lab boleh, tapi beli spare part nggak boleh. Padahal spare part ini kita butuh, tapi nggak boleh. Ya, karena nilainya kecil, gitu ya, nilainya kecil, nggak memenuhi tender, nggak boleh. Udah ajuin aja, beli yang baru aja. Jadi kalau yang lama ya rusak, buang gitu kan. Buang, pemusnahan. Istilahnya juga pemusnahan lagi. Jadi nggak bisa gitu, nggak boleh. Sama kayak misalnya saja komputer lah ya, komputer misalnya kita punya komputer milik negara. Komputer milik negara, ini udah jelek nih. Udah saya update aja lah, saya upgrade lah. Nggak boleh. Nanti begitu ada pemeriksaan, loh ini kan dokumennya RAM-nya 2 GB. Kenapa ini waktu di audit RAM-nya jadi 8 GB? Salah nih, nggak boleh gitu. jadi itu sistem di kita kayak gitu. Sehingga nggak ada yang mau perusahaan ngimpor spare part itu, nggak ada yang mau. Nah yang kedua, di Indonesia itu banyak bengkel-bengkel yang nerima pembuatan spare part. Ya kayak misalnya bengkel alat-alat gelas, bengkel alat-alat logam. Jadi mereka mau tuh kayak bengkel las gitu, bengkel las, bengkel bubut. Nih bikinin beginian. Mau mereka bisa bikin. Kalau di luar negeri kan itu nggak ada. Di sini mereka bisa bikin. Tapi ya kalau cuma bikin piringan buat itu ya nggak mau mereka. Cuma satu lagi yang nggak mau. Saya kalau bikin banyak gitu, mereka mau. Makanya akhirnya nggak ada di Indonesia yang importir alat tuh nggak ada. Sama kayak HPLC aja waktu itu pernah misalnya saya rusak waktu itu cuman selangnya doang gitu ya, dimakan tikus, mau ganti selang nggak ada, nggak bisa beli selangnya doang, belinya itu harus satu set selang sama konektor selang. Kan saya nggak butuh konektornya, saya butuh selangnya doang. Nggak ada yang jual, nggak boleh gitu, dia nggak mau jualan itunya doang soalnya murah gitu, jadi dijualnya sama konektornya padahal kita nggak butuh. Jadi seperti itu lagi. Jadi bagaimana dengan kondisi yang sekarang ada? Ini sebenarnya bukan di Biokim saja, sama kalau nanti LG di luar juga ya. Nah biasanya kalau di swasta gimana? Kalau di perusahaan-perusahaan swasta, setahu saya mereka kan pasti kan ada perjalanan ke luar negeri ya. Namanya swasta itu kan suka ada kerjasama dan yang lain. Nah biasanya pas lagi keluar itu nanti karyawannya disuruh beli tuh, beli ini nanti buat kantor gitu. Tapi kalau kita di negeri nggak bisa beli kayak gitu. Kalaupun bisa nanti nggak diganti sama kantor, nggak ada. Laporan keuangannya nggak boleh. Kita beli di luar negeri, dibawa pakai tangan nggak boleh. Jadi seperti itu lagi. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang ya dibersihin sebisanya. Itu harus bersih. Itu sih. Pak Dimas mau tanya sedikit lagi, boleh? Pak Dimas, kan Pak Dimas tahu teknis mengenai alat-alat lab ya. Sebenarnya ini dulu Pak Dimas dapat pelajaran ini waktu kuliah atau Pak Dimas ngulik-ngulik sendiri ya? Terima kasih Pak Dimas. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, jadi memang saya ini sih ya, saya hobi di itu ya, hobi di elektro begitulah, hobi di alat-alat itu. Jadi memang ada ketertarikan di situ yang pertama ya dari SMA dulu juga
Cuman entah kenapa milihnya jadi biokimia nih Mas. Nggak tahu. Ya, terus kemudian waktu kuliah juga saya ngambil mata kuliah pilihannya itu dulu dari fisika semua. Jadi dulu enggak sih, kita jatah pilihannya berapa ya SS1 itu? 5 mata kuliah kalau nggak salah ya. 5 mata kuliah, 15 SKS kan ya mata kuliah pilihan. Kalau dulu bukan mayor minor tapi pilihan. Cuman saya ngambil itu 5 mata kuliah itu waktu S1 ngambil kalkulus 2, jangan diikutin yang ini. Iseng banget. Ngambil kalkulus 2, terus pengantar teknologi nuklir, fisika radiasi, radioisotop, sama satu lagi saya lupa mata kuliah pilihan yang saya ambil itu apa gitu. Ya, intinya saya ngambil 5 mata kuliah itu pilihan. Oh, kimia lingkungan ya, bukan, kalau nggak salah kimia lingkungan pilihannya. Nah, jadi itu. Terus kemudian waktu saya kuliah, waktu S3, memang diajarkan. Jadi gini, karakteristiknya ya di Jepang itu mereka sangat maju terkait dengan instrumentasi, itu mereka sangat maju ya, alat-alat sangat maju. Tapi mereka sendiri sebetulnya dalam tanda kutip itu pelit ilmu. Orang-orang itu pelit ilmu. Jadi kita diajarin itu cuma cara make. Diajarin. Dan itu pun ya tidak betul-betul full gitu ya. Nah, jadi ya sisanya kita belajar sendiri ya, syukurnya karena saya sedikit banyak bisa baca dokumen-dokumennya. Oh, jadi saya bisa tahu itu baca. Yang pertama, memang sih kuncinya membaca sih saya lihat. Ya, jadi kalau kenapa Jepang itu maju, membacanya itu kuat. Jadi jadi dosen itu di sono enak gitu. Jadi kalau nyuruh mahasiswa baca halaman sekian sampai halaman sekian, semua baca. Nggak ada yang nanya, Pak dikuiskan enggak. Semua baca gitu. Terus, nah itu satu. Nah terus kemudian ya saya ambilin alat-alat yang sudah rusak, itu kan dibuang sama mereka. Terus saya ambil, saya bawa pulang, saya bongkar di rumah. Saya lihat, oh ternyata begini. Nah terus kalau udah pulangin lagi ke tempat sampah itu. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang hobi juga sih kali ya, jadi bisa tahu. Tapi itu tadi sih sebenarnya di Indonesia yang kayak gini tuh belum banyak sekarang, makanya kalau kalian mau mendalami itu bagus juga. Jadi kayak kita nyontoh Cina ya, Cina sekarang udah berhasil tuh. Mereka hampir semua bisa buat alat-alat, mereka buat sendiri, bahkan kita udah mulai impor dari Cina. Ya padahal dulu Indonesia dan Cina itu startnya sama, kasarannya startnya sama. Tapi sekarang mereka melejit jauh sekali ya. Bahkan mereka sekarang mau bikin roket untuk ke bulan, ya kerjasama dengan Rusia untuk ke bulan, untuk ke Mars. Ya kita mau bikin mobil nasional aja nggak jadi-jadi mulu gitu kan. Ya jadi itu. Ya mungkin itu lagi. Gimana, Helgi? Halo? Masih masuk nggak ya? Masih iya. masuk. Baik. Ya, saya lanjut dulu ya, karena ini bahannya masih banyak. Oke, yang kedua kita akan membahas mengenai pH meter. Ini definisi asam basa, saya skip saja, karena harusnya S2 biokimia udah khatam lah ya asam basa. Nah, asam basa ini yang penting kita ukur adalah pH. Kita harus paham dulu konsep mengenai pH. Ini masih banyak yang salah. Kalau saya tanya, kalau yang udah yang dulu S1-nya biokimia kuliah dengan saya mungkin udah paham ya. Jadi asam basa ini konsepnya adalah pH. pH ini 0 sampai 14. Setidaknya buku-buku mengatakan begitu. Nah ini sebenarnya kalau saya tanyakan kembali, apakah pH terendah itu 0? Bukan. pH itu bisa lebih kecil dari 0. Minus bisa, Pak? Bisa. pH itu bisa minus. Di atas 14 bisa? Bisa. pH itu bisa di atas 14. Kok gitu? Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke rumus. pH adalah min log konsentrasi H+. Saya ambilkan contoh 1 molar H2SO4. Ya. Atau bahkan kalau saya tanya di lab kadang, berapa itu skala pH? Ada mahasiswa yang masih jawab 1 sampai 14. Salah, pH itu 0 sampai 14. Itu kurang tepat.
Kalau 1 sampai 14 salah. 0 sampai 14 kurang tepat. Jadi yang benar, nah, kita kembali lagi. Berapa pH 1 molar HCl? 1 molar HCl berarti kan pH-nya sama dengan minus log 1. Karena HCl itu kan konsentrasi H plusnya 1 ya kalau HCl ya. Jadi minus log 1 itu adalah 0. Jadi 1 molar HCl pH-nya adalah 0 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa pH 1 molar H2SO4? Nah, H2SO4 akan perion menjadi 2 plus H2 plus SO4 2- kan gitu teorinya ya. Berarti konsentrasi H plus pada 1 molar H2SO4 adalah 2 molar. Nah, sehingga pH sama dengan min log 2. Coba, log 2 itu berapa? Log 2 adalah 0,3. Berarti pH 2 molar pH 1 molar H2SO4 adalah minus 0,3. Nah, loh. Baru mahasiswa pada bingung. Loh, minus, Pak. Iya, minus. Jadi pH itu bisa minus. Padahal larutan asam itu yang paling besar, bukan 1 molar. Bisa sampai berapa molar itu? Ya. 3 molar, 4 molar, 10 molar, 12 molar. Bisa. Terus gimana pH-nya? Nah, berapa pH-nya? Minus berarti. Nah, baru kita kembali lagi. Tapi, alat-alat yang bisa kita ukur hanyalah maksimal 0 sampai 14. Ini pun memakai memakai kertas, ya, kertas atau elektroda juga maksimal 0 sampai 14. Di bawah itu rusak. Atau kamu coba ukur 3 molar HCl pakai pH indikator. Celupin pH indikator, begitu diangkat hilang. Jangan sampai tangan ikut kecelup juga, hilang nanti. Ya, jadi itu sebetulnya bisa, tapi tidak mungkin diukur gitu ya, karena terlalu berbahaya. Nah, sama kalau pakai pH elektroda kaca, Pak, ya rusaklah elektrodanya. Elektroda kaca nanti kita akan lihat komponennya kan dalamnya ada logam, ada elektronik. Logam dimasukkan ke asam kuat, korosif, hancur langsung. Ya, jadi tidak bisa mengukur di bawah 0 juga nggak bisa. Makanya yang populer ini 0 sampai 14. Patokannya dari mana? 1 molar HCl sama 1 molar MaOH. Karena kalau 1 molar itu masih bisa diukur. Jadilah pH 0 sampai 14. Nah, itu satu. Yang kedua, konsep pH yang perlu dipahami adalah pH itu non-linear. Jadi contoh kayak kita mengukur mengukur jarak lah, semeter, 2 meter, 3 meter, itu linear. Sekilo, 2 kilo, 3 kilo itu linear. Tapi pH 1, 2, 3 itu non-linear. Kenapa? Contoh, pH 1 itu kan artinya terdapat 1 molar H+ di dalam larutan. pH 2 artinya terdapat 10 pangkat min 2 H+ dalam larutan. Atau terdapat 0,1 molar H+ dalam larutan. Kan nggak linear kan? pH 3 0,01 dan seterusnya tuh. Kalau pH-nya 14 ada H+-nya nggak? Ada. 10 pangkat min 14. Jadi kecil sekali. Nah, kalau kita bicara ke biokimia, sistem biologis, kamu akan mendapati bahwa di dalam tubuh kita itu hanya ada satu basa yang namanya amonia, NH4OH, atau urea. Ya, amonia nanti dirubah jadi urea. Udah, nggak ada lagi basa yang lain. Tapi pH tubuh itu macam-macam. Bahkan pH darah itu 7,4. 7,4 kan artinya netral, geser sedikit kan. Terus dari mana? Nah, ingat bahwa pH itu adalah konsentrasi H+. Jadi dengan mengurangi konsentrasi H+, maka pH akan turun. Tidak perlu melihat OH-nya. Ya, jadi yang diatur itu cuma sebelah. OH-nya diatur, otomatis pH akan teratur. Jadi itu konsep mengenai pH. Konsep ini harus dipahami dulu. Ya. Nah, kemudian ini skala pH ya. Nah, mulailah kita masuk kepada pH meter. pH meter. Nah, pH meter
Ini kan kalau kita mengukur konsentrasi H+ kan pusing ya, 0,00000. Nah, banyak sekali nolnya. Makanya orang membuat skala pH yang linear, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, pH meter ini memanfaatkan elektroda gelas indikator ya, dengan automatic temperature kompensator. Apa ini? Jadi kelarutan suatu zat itu berbanding terhadap suhu. Makin tinggi kelarutan, maka makin tinggi suhu, maka makin tinggi kelarutan. Nah, sama saat kita membahas pH. Karena pH tergantung pada suhu, maka penting sekali ada automatic temperature kompensator pada pH meter. Jadi pH itu akan mengoreksi dan akan menstandarkan pada suhu 25 derajat Celcius. Ya, pH-nya berapa di 25 derajat gitu. Karena pH ini bisa bergeser tergantung suhu. Jadi ini dua alat ukur pH ya. Yang pertama ini adalah kertas indikator universal dari 0 sampai 14. Ini pH meter. Nah, indikator universal itu punya keterbatasan. Misalnya ini, ya, kita cuma tahu secara kasar. Tapi kalau saya mau pH-nya 6,5, nggak bisa dong pakai indikator universal, nggak akurat. Kita harus pakai pH meter. Ini dua angka di belakang koma. Ingat, angka terakhir itu adalah bukan angka pasti. Jadi kalau kamu mau bikin pH 7,43, jangan pakai yang dua angka, pakai yang 3 angka, gitu ya. Oke, nah apa sih isinya pH meter? pH meter itu kita bagi menjadi dua, yaitu komponen elektronik dan komponen kimia. Nah, karena kita di biokimia, kita fokus ke komponen kimianya aja. Kalau komponen elektroniknya rusak, itu bawa ke tukang servis. Gitu ya. Ya, ini LCD-nya mati segala macam, tukang servis itu. Kalau kita mah ke kimianya atau ke elektroda. Nah, jadi elektroda di dalam pH meter itu sebenarnya ada dua. Yang namanya sampling electrode sama reference electrode. Sampel electrode itu elektroda sampel terdiri dari gelas electrode sama test solution. Jadi zaman dulu pH meter itu colokannya ada dua. Nah, sekarang itu digabung jadi satu. Dengan teknologi kita gabung jadi satu. Semua pH meter sekarang cuma ada satu elektrodanya. Tapi di dalam satu elektroda tersebut sebenarnya ada dua ini. Nah, yang pertama gelas elektroda. Jadi gelas elektroda inilah yang langsung bersentuhan dengan sampel kita, test solution. Ini dijembatani oleh jembatan garam ya. Jembatan garam ini biasanya KCl, ini bridge solution, KCl ya isinya. Dan ada elektroda referensi yang terbuat dari karbon atau perak, Ag atau AgCl. Tapi kalau saya merekomendasikan kalau beli, lebih bagus beli yang karbon, karena karbon lebih awet. Karbon kan inert, dia tidak bereaksi ya, jadi lebih awet. Ke depannya lebih panjang. Dan karbon itu sekarang harganya lebih murah daripada yang perak. Rata-rata sih sekarang yang baru udah karbon semua. Nah, kemudian pH meter, ini biasanya kita taruh sampel kita di dalam wadah gelas ya. Terus kemudian nanti elektrodanya dimasukkan ke situ sampai terendam, ya. Jadi harus terendam. Kemudian baru dia akan mengukur. Ini yang kayak gini-gini saya agak skip, agak cepat. Karena kalau cuman pakai sih udah standar lah ya, udah bisa lah pakai pH meter. Tapi nanti ke maintenance-nya yang saya lebih banyak. Nah, jadi pH meter itu makanya harus dikalibrasi. Teknik kalibrasi juga pasti sudah pada paham ya. pH, kalau sampel kita asam, kalibrasi pH 7, pH 4. Kalau sampel kita basah, kalibrasi pH 7, pH 9. Atau pH 7, pH 10. Kalau sampel kita nggak diketahui pH-nya, ukur dulu pakai kertas indikator. Gitu. Atau kalau nggak ada, pakai lakmus ya, lebih murah. Nah, selanjutnya suhu dan buffer. Jadi ada pengaruh suhu terhadap buffer, terhadap pH. Makanya tadi ada kompensasi terhadap suhu. Kenapa kalibrasi itu menjadi penting? Setiap kita mengukur harus kalibrasi. Karena pH meter ini bekerja berdasarkan voltmeter, jadi pengukurannya nggak langsung. Beda sama tadi neraca, itu kan nimbang berat, itu langsung. Berat dikonversi jadi sinyal. Tapi pH itu enggak. pH itu dia mengkonversi mengkonversi H+ menjadi arus listrik. Makanya itu namanya voltmeter ya. Arus listrik dikonversi menjadi pembacaan digital. Jadi makanya perlu ada kalibrasi.
Nah, ini untuk yang AGCL, tapi sekarang kita udah jarang sih yang pakai AGCL dan platina, ini saya skip saja. Ini juga yang kayak gini-gini saya skip aja lah. Nah, ini pH meter yang umum di lab ya. Jadi ini ada elektrodanya ini, terus ada armnya ya, ini buat diatur. Kemudian ada mesinnya, control panel. Nah, biasanya kalau mau homogen bisa dikasih stirrer di sini ya sambil ngaduk. Tapi hati-hati jangan sampai pecah. Nah, oke, ini biasanya elektroda itu kayak gini ya. Jadi ini ada kabel yang akan dicolokkan ke kontrol panelnya. Terus ini ada kabelnya, ini ada yang dipegang ke armnya, ke lengannya. Dan ini elektrodanya. Nah, elektroda itu dia biasanya dicelupkan ya. Jadi nggak boleh elektroda itu dibiarkan begini. Karena nanti kalau misalnya kesenggol bisa pecah, ini terbentur ya bola di dalamnya. Kalau udah pecah ini harus diganti, nggak bisa diperbaiki. Ya, karena dia kaca kan, nggak bisa, harus diganti. Dan ini harganya bisa lebih dari setengah dari harga pH meternya elektroda ini, cukup mahal ya karena komponennya. Nah, biasanya dia dimasukkan ke dalam tabung atau tutupnya ya dicelup, dan di dalam tutup ini ada larutannya. Nah, kalau nggak ada larutan perendam elektrodanya, pakai Aquades biasa juga nggak apa-apa. Kalau ada lebih bagus, ya bisa direndam pakai itu. Tapi kalau nggak ada pakai Aquades saja. Harus pakai Aquades ya, tidak boleh pakai air ledeng karena itu akan beresiko tumbuhnya jamur atau kerak. Nah, terus kemudian kalau masih baru, ini biasanya di sini ada segelnya. Nah, segel ini harus dilepas. Jadi jangan karena masih baru, wah, jangan nggak dilepas-lepas biar ketahuan pH meternya masih baru, jangan. Karena ini segelnya harus dibuka, di sini tuh ada lubang nanti. Lubang membran ya untuk bernafas. Dari ini kan isinya cairan pH meter ini dalamnya. Jadi dia harus bernafas karena kalau enggak nanti bisa terbentuk gelembung di dalam ini atau bisa tekanannya tinggi gitu ya. Jadi pembacaannya nggak benar. Makanya ini harus dilepas segelnya. Baru kita bisa pakai. Nah, ini teknik penggunaan yang umum ya, dicelup terus dibilas, dilap pakai tisu. Ingat ya, pakai tisu halus, jangan pakai tisu yang kasar. Apalagi tisu toilet, nggak boleh. Ya, tapi ini salah satu culture shock orang asing kalau ke Indonesia ya, mereka culture shocknya itu orang Indonesia pakai tisu toilet di mana-mana, di lab pakai tisu toilet, ntar di meja makan pakai tisu toilet, gitu. Ini tisu toilet kenapa ada di meja makan? Gitu. Tapi masalahnya tempatnya bagus, dikasih tempat yang dari anyaman gitu, bagus, bulat, tapi isinya tisu toilet, kan bingung. Ya, jadi ini kemudian sebelum kita pakai ya, kalau S1 mungkin asal pH meter asal pakai aja gitu ya. Tapi kalau S2 nggak boleh ya. Nanti dilihat dulu nih elektrodanya. Pastikan bahwa elektroda ini dalamnya ada cairannya, terisi cairan. Nah, cairannya itu dia harus merendam bola yang ada di bawah elektrodanya. Biasanya ini kan ada lempeng nih, minimal di atas lempengnya itu. Ya, ini ada garis nih. Nah, ini di atas lempengnya ada garis. Jadi cairan di dalamnya harus di atas garis itu. Kita pegangnya harus vertikal, nggak boleh miring-miring. Nah, kalau misalnya cairannya udah di bawah garis, kita harus isi lagi. Pakai pengisinya. Kalau nggak ada, kita bisa pakai 3 molar KCl, bisa bikin sendiri. Ya, bikin 3 molar KCl, isi ke dalam elektrodanya. Ya, sampai seberapa? Kalau saya sih biasanya saya isi sampai di bawahnya lubang ini sedikit lah. Ya boleh aja sih ngisinya segini, tapi malas aja nanti sebentar udah kering lagi. Ya udah isi aja yang penuh. Tapi jangan sampai penuh luber. Kalau luber biasanya kalau luber keluar sini, nanti kan yang di sini kena udara nih. Nanti KCl-nya itu akan ngerak karena dia kena udara. Jadi akan ada garam di sini. Kayak kristal-kristal garam gini. Nanti malah menyumbat lubangnya ini karena lubangnya ini nggak boleh tersumbat. Ini diperlukan untuk bernapas dari pH meternya. Biasanya ini ada tutupnya, karet kayak gini. Jadi biar nggak tumpah. Nah, ini kita buka, kita isi. Oke, apa saja permasalahan pada pH meter sehingga pH meter itu goyang terus itu ya, apa angkanya itu nggak benar gitu ya. Yang pertama lihat di bolanya yang di bawah.
ada gelembung udara nggak di bolanya. Ya, kalau ada gelembung udara, jangan dipakai buat ngukur, ilangin dulu gelembungnya, ya dikocok-kocok kayak gini, dikocok-kocok. Kalau nggak dikocok-kocok pakai jari gini ya. Tapi hati-hati jangan sampai dikocok-kocok kena meja, biar pecah nanti ya. Nah ini dikocok-kocok sehingga gelembungnya bergerak ke atas. Ada kasus sih gelembungnya nggak naik, pernah juga gelembungnya nggak naik-naik nih. Nah kalau kayak gitu kita bisa masukkan mikropipet yang kecil atau apa aja siring tapi yang ujungnya plastik bukan yang kaca. Yang plastik masukkan kan ntar dia bisa ngelekuk ya di dalam sampai ketemu gelembungnya terus kita sedot. Kita sedot gelembungnya sehingga gelembungnya bisa keluar. Nah, setelah itu diisi lagi, dipenuhin lagi pakai KCl tadi 3 molar. Nah, kalau sudah itu baru kita bisa pakai buat ukur. Nah, kendala berikutnya yang menyebabkan pengukuran pH menjadi tidak benar adalah adanya kristal garam di dalam elektroda. Kenapa ada kristal? Ya, itu kan tadi isinya KCl. Nah, ingat bahwa kelarutan suatu zat itu akan berkurang apabila ada penurunan suhu, apabila ada penguapan dari zat dari pelarut. Ya. Namanya dipakai kan lama-lama dia nguap ya. Karena dia nguap, lama-lama jadi sedikit cairannya, KCl-nya jadi ngerak nih kayak gini, ada garamnya. Ini tutupnya ya, ada garam di atas tutupnya. Ini di sumbatnya ada garam. Ini di dalamnya ada garam, garam KCl. Nah, jadi kenapa bisa hal ini terjadi? Karena tadi KCl yang dimasukin itu kan 3 molar. 3 molar itu kan konsentrasinya tinggi ya. Jadi makanya dia mudah mengerak. Ya, selain itu kan pH meter biasanya kita pakai buat mengukur larutan. Dan seringkali kan larutan itu dingin. Nah, karena dingin, kelarutan KCl turun. Sehingga KCl-nya dia mengendap di dalam pH meter. Nah, kalau kondisi ini terjadi, tambahkanlah Aquades yang banyak ke dalam pH meter ini. Ke dalam elektrodanya. Aquades itu akan meningkatkan kelarutan dari KCl. Jadi kita kocok-kocok, tambahin, kita kocok-kocok. Sampai larut semua. Kalau udah larut semua, jangan dipakai. Karena konsentrasi KCl di dalam elektroda tadi udah nggak 3 molar lagi kan, udah beda. Keluarin dulu semua cairannya, dibuang semua, kita isi lagi yang KCl 3 molar, baru bisa kita pakai. Ya, jadi seperti itu perawatan pH meter. Karena ini buffer ini penting sekali, apalagi untuk biokimia. Nanti, Pak bakteri saya mati, pH-nya berapa? Udah bener tuh Pak, ini buffernya udah bener. Bikinnya gimana? Bikinnya begini. Udah bener bikinnya nih. Saya juga bingung, ini apa salahnya gitu. Kadang jarang sekali kita nyalain, ini kayak pH meternya nih gitu. Jarang sekali kepikiran itu. Saya juga jarang kepikiran ke situ. Tapi begitu dicek lah, wah pH meternya ini udah kerak semua isinya. Udah nggak bener nih gitu ya. Termasuk pemurnian protein. Ingat bahwa protein itu bisa berubah strukturnya kalau dia titik isolistriknya digeser-geser. Jadi itu. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah kontaminasi. Apa itu kontaminasi? Jadi misalnya pH meter ini kita pakai airnya itu bukan Aquades, kita pakai air ledeng atau pakai Aquades tapi udah lama, jadi ada jamur di Aquadesnya itu. Jadi pH meternya itu akan berjamur kayak gini nih, ada coklat-coklat, hijau coklat gitu ya, jamur. Ini jamur nih. Nah, kalau jamur kayak gini lebih susah ya daripada tadi KCl. Jadi kalau jamur gini dibersihkannya pakai thiourea. Ya, pakai thiourea atau pakai sabun. Ya, deterjen, tapi jangan sabun cuci juga. Ya, pakai tadi Twin, bisa pakai Twin. Atau pakai DMSO juga bisa gitu ya. Kita isi pakai Twin, pakai DMSO. Kita campur dengan air, kita kocok-kocok ya sampai dia bersih. Otomatis karena ini di dalam pun nggak bisa disikat ya, jadi paling dikocok-kocok aja, kocok, buang, ganti lagi terus. Nah kalau sudah bersih harus dibilas pakai Aquades berkali-kali sampai sudah pasti tidak ada deterjennya lagi. Nah, jadi harus dibilas. Nah biasanya juga dijual juga nih larutan pembersih dari perusahaan pembuat pH meternya. Tapi biasanya kalau yang kayak gini mahal, mendingan bikin sendiri. Oke, itu. Nah, kontaminasi yang lain adalah ini.
ini sih ekstrim ya, kayaknya jorok banget sama bisa kayak gini gitu ya. Lumut, lumut gitu ya. Ini bukan jamur lagi tapi udah lumut. Nah, kalau gini udah parah banget nih. Ini harus dibersihkan pakai asam ya. Bisa HCl atau HNO3. Nah, karena ini asam, ini harus hati-hati. Ya. pH-nya maksimal ini 0,1 molar. Ya, kalau terlalu tinggi nanti dia akan merusak komponen elektrik di dalam elektroda. Jadi 0,1 molar aja dimasukin, terus direndam selama 20 menit, dibiarkan. Dikocok, Pak, jangan. Asam dikocok nanti kena kita. Bahaya. Jangan, jadi direndam. Nah, kalau sudah nanti dibuang, baru dibilas dengan Aquades berkali-kali. Kalau masih ada, setelah dibilas Aquades, isi asam lagi. Biarin lagi. Gitu aja terus. Sampai nanti dia jadi bersih. Jadi seperti itu. Selain menggunakan HCl dan NO3, juga boleh pakai asam lemak pH 4. Biasanya sih kalau saya di lab pakai asam asetat. Pakai asetat bisa juga. Atau sebenarnya ini dibalik sih. Kalau saya lebih suka pakai asetat dulu, kalau nggak hilang baru pakai HCl. Karena asetat itu lebih aman daripada HCl. Nah, yang lainnya ini adalah pengendapan sulfida ya, warna putih juga di keramiknya. Nah, ini lebih susah lagi ngebersihinnya. Biasanya pilihannya cuma pakai thiourea aja untuk menghilangkan sulfidanya ya. Pakai thiourea. Selain itu nggak ada sih, dan ini kalau udah kayak gini susah ini, apalagi dia nempel di keramiknya. Itu agak sulit. Bisa direndam berhari-hari, bisa berhari-hari. Di sini few minutes sih, tapi susah. Oke, ini beberapa contoh yang menyebabkan pH meter menjadi bermasalah. Ya, pH meternya unstabil ya, goyang terus angkanya. Itu bisa jadi ada gelembung, elektrodanya kotor, atau tidak tercelup sempurna. Cairannya kurang banyak sampelnya. Atau elektrodanya pecah atau retak. Kita lihat lagi, ada retak halus nggak? Kalau udah pecah atau retak, ini udah nggak ada penolongnya. Ganti, harus ganti, nggak bisa lagi. Nah, atau responnya lambat. Ini biasanya kotor. Atau ada berminyak ya, berminyak. Kemudian screen-nya error, biasanya salah setting aja. Calibration error, harus dikalibrasi lagi. pH meternya nyala tapi nggak ada sinyal, ya berarti power supply-nya lemah atau baterainya lemah. Jadi itu permasalahan di pH meter. Oke, itu tentang pH meter. Silakan kalau ada pertanyaan tentang pH meter sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai mikropipet. Pak, mau tanya. Iya, gimana? Iya, tadi kan untuk pembersihan dari lumut menggunakan asam seperti HNO3 atau HCl. Ya. Setelah itu dibilas pakai air. Kalau misalkan masih ada air di dalam elektroda, lalu ditambah lagi dengan asam, kan akan menimbulkan panas ya, Pak? Ya, Itu benar. berefek sama elektrodanya gimana ya, Pak? Ya, nah, tadi di awal dijelaskan ya, elektroda kan sensitif terhadap suhu, nggak boleh. Makanya tadi saya bilang setiap kali dibersihkan, dibuang dulu semuanya, baru diisi cairan yang baru lagi. Dibuang dulu, baru diisi lagi gitu. Biasanya begitu. Berarti kalau dipakein Aquades sampai benar-benar kering lagi baru diisi asam. Ya kalau sisa sedikit sih nggak apa-apa, paling pakai tisu aja kan ntar keserap ya. Kalau sisa sedikit sih ditambahkan nggak akan signifikan, kalaupun tambah panas paling anget-anget dikit gitu. Nggak signifikan. Oh ya Pak, terima kasih. Ya sama-sama. Ya jadi ini kenapa ini saya sampaikan, karena ini penting ya. Tadi saya sampaikan nanti kan kalian ini lulusan S2, kalaupun kerja di swasta, paling nggak jadi supervisor atau manajer gitu ya. Nanti bawaannya yang dari S1, dari D3 nanya, Pak atau Bu, ini gimana nih? Error nih kita membacanya, elektrodanya ternyata bermasalah. Ya jadi itu harus tahu gitu ya sebagai pimpinan gitu ya. Jadi kadang enggak, panggil aja teknisi. Biasanya kan kalau perusahaan lagi lebih ketat, biasanya perusahaan terhadap budget biasanya ketat banget kan. Panggil aja teknisi, budgetnya berapa gitu. Belum tentu disetujui sama kantornya misalnya. Kalau kita bisa kerjakan sendiri itu akan menjadi nilai plus bagi bagi kita sendiri gitu ya. Oke, gitu Angel, gimana?
Aman, Pak. Oke. Ya, saya lanjut ya. Tentang mikropipet. Oke, jadi mikropipet ini adalah suatu jenis pipet presisi, ya, non disposable, dipakai berkali-kali. Mikropipet ini merupakan suatu terobosan, terutama dalam bidang molekuler ya. Jadi kalau kimia murni mungkin pakai pipet Moir, pipet volumetrik yang biasa sudah cukup. Tapi bagi orang-orang biologi ya, itu pipet Moir, pipet volumetrik kurang praktis karena tidak steril, harus dipakai berkali-kali. Makanya berkembanglah pipet serologis dan pipet Pasteur. Kelemahannya pipet serologis dan Pasteur ini terbuat dari plastik, sehingga tidak bisa mengukur pada rentang pengukuran yang rendah. Karena itu berkembanglah pipet mikropipet. Mikropipet yang kayak gini. Ya. Mikropipet ini dia ujungnya disposable, sehingga memuaskan bagi orang-orang mikrobiologi, orang-orang biokimia. Karena disposable, maka sterilitasnya terjaga. Tapi ketelitiannya tetap tinggi, karena dia punya komponen mekanik di dalam pipetnya ini, ya, yang sudah pasti memiliki ketelitian yang tinggi. Bahkan mikropipet model baru ya, ini dia nggak pakai mekanik lagi. Ini kayak yang ini contohnya Gilson ini. Gilson dia pakainya mekanik, ada pegas segala macam di dalamnya. Mikropipet yang baru itu komponennya udah elektrik. Jadi tombolnya itu nggak lagi pakai ditekan, ditarik, pencet udah, ceklik, set langsung ngisep, ceklik keluar, set gitu. Jadi udah digital gitu ya, settingnya juga digital, mau berapa mili, berapa mikro, digital. Jadi betul-betul lebih pasti memipetnya. Apalagi kalau sudah mikrobiologi ya, kita seringkali memipet cuman 0,2 mikroliter, dan mikroliter 0,2 lagi. Itu waduh gimana ya. Kalau saya sendiri mengatakan limit pemipetan itu 2 mikro. Sebisa mungkin kita itu memipet di atas bukan 2 mikro ya, 20 mikro, maaf. 20 mikroliter. Ya, jadi satu tetes, kalau kita teteskan air ya, air itu satu tetes 50 mikroliter. Satu tetes air itu 50 mikroliter. Ini satu tetes air. Kita mipet itu ada rasanya, ada feel-nya mipet itu 20 mikroliter. Jadi kalau kita mipet 20 mikro itu ada feel-nya di tangan, dan begitu dilihat di pipetnya itu kelihatan tuh ada cairannya 20 mikroliter. Tapi kalau udah 20 di bawah 20 mikro, 2 mikroliter, apalagi 0,2 mikroliter, itu udah nggak ada rasanya. Udah percaya aja, pokoknya ya. Jadi nggak bisa tuh, ini udah masuk belum ya? Udah nggak bisa gitu. Pokoknya udah percaya aja, isi aja. Gitu. Karena kalau kita pipet tuh yang kedua pasti udah nggak akan bener tuh. Gitu. Ya jadi itu. Oke, ini mikropipet itu ada 2 jenis ya. Ada yang adjustable, yang bisa ada diputar-putar, dan ada yang fix, yang nggak bisa diputar. Kalau saya biasanya selalu beli yang adjustable, karena lebih fleksibel ya. Tapi kalau di perusahaan seringnya beli yang fix, karena kan metodenya tetap ya, nggak berubah-berubah. Dan yang fix itu biasanya juga lebih awet daripada yang adjustable. Putar-putar. Kadang mutar sambil ngobrol gitu ya. Tahu-tahu udah lebih dari 1000 del patah pernya di dalamnya. Nah ini yang fix tuh kayak gini. Nah jadi bagaimana cara kerjanya mikropipet? Ini sebenarnya mirip seperti siring ini ya. Siring itu kan kalau kita sedot masuk cairannya, nanti kita dorong cairannya keluar lagi. Sama mikropipet juga seperti itu. Di dalamnya ini ada pistonnya ya, yang kalau ditarik dia akan mengisap cairan, kita didorong dia akan keluar cairannya. Nah kalau yang elektrik itu udah lebih rumit lagi, dia ada komponen elektriknya, balonnya untuk mengisap. Oke, sebentar saya minumannya habis.
Ya, oke. Lanjut lagi. Ya, jadi ini cara kerjanya. Nah, kemudian kalau menggunakan micropipet itu terasa ada 3 posisi ya. Yang pertama posisi bebas, terus kita tekan. Nah, itu kayak berhenti itu ketahan gitu ya. Nah, itu adalah volume. Jadi dari sini ke sini ini adalah volume yang diketahui. Nah, terus ada lagi kita masih bisa dorong lagi lebih keras sampai mentok. Nah, itu namanya volume pengosongan, itu tidak diketahui. Jadi yang itu tidak boleh dipakai. Itu hanya untuk mengeluarkan sehingga betul-betul semua cairan keluar. Tapi kalau ngisep tidak boleh dari situ. Ya, jadi ini ekstra volume ini ya. Ini tidak diketahui. Jadi kita hanya pakai range yang pertama ini. Misalnya di sini memipet 278 mikroliter. Nah, jadi sebelum menggunakan micropipet itu ada bagusnya dibiasakan dulu. Coba ditekan-tekan dulu sampai on udah ketemu nih. Nah, karena kalau ininya nggak benar, ya udah. Nanti pipetnya juga nggak akan benar, apalagi udah buru-buru. Waduh. Bagaimana cara menggunakannya dengan baik? Nah, yang pertama set volume yang diinginkan. Ya, misalnya micropipetnya 200 sampai 1000. Ya berarti minimal dia 200. Jangan kamu pakai 198. Nggak boleh. Kurang dikit, Pak. Nggak boleh itu. Nanti merusak ya, karena minimalnya 200. Ya, ini terus 278 misalnya di set. Nah, setelah di set, sama ya, sama seperti alat ukur yang lain. Perhatikan bahwa yang belakang ini sebenarnya angka tidak pasti. Jadi, boleh sih kita jadikan acuan, tapi sebenarnya balik lagi, ini adalah angka tidak pasti. Kita lebih bagus kalau ada yang lebih sensitif lagi. Ya kalau misalnya mau mipetnya 275 itu masih oke. Tapi kalau angka-angka nanggung sebenarnya nggak recommended sih untuk pakai pipet yang kayak gini. Misalnya ini 20 sampai 100, ini 27,8. Kalau pada kondisi kayak gini, kalau misalnya mau mipet 27,5 sih oke. Tapi kalau udah 0,8, 0,6 itu kadang suka nggak ada bedanya gitu. Nah, kemudian ini variasi saja. Jadi tombolnya bisa beda-beda. Bagi kita pengguna nggak ada efeknya. Ini biasanya lebih ke arah perusahaan atau servis ya. Beda-beda tombol ini. Biasanya nanti ukuran bautnya beda atau apa gitu. Tapi buat kita nggak ngaruh. Kemudian bagaimana memilih tip? Ya, setidaknya ada 4 ukuran tip. Dari yang paling kecil, tip 2 mikro ya, yang warnanya biasanya putih. Ini juga biasanya universal. Terus tip 200 mikro ya, yang warna kuning, tip 200 ya, tip 20 mikro. 200 ya, 200. Tip 200 mikro warna kuning, tip biru itu 1000 mikro, dan ada satu lagi tip putih 5 ml. Jadi ada micropipet yang 5 ml juga ada. Nah, namanya micropipet juga, padahal 5 ml. Ya kalau kita mau mipet dengan pipet volumetrik atau dengan pipet Moer yang kimia pakai balep ribet, ya bisa pakai micropipet yang 5 ml. Jadi nggak ribet. Terutama kalau sampel-sampel biologis yang butuh steril, ya itu lebih bagus. Nah, jadi penting bagi kita untuk ada rak tip. Jadi tip itu ditaruh di rak. Ingat, ini semua harus dikerjakan steril ya, pakai sarung tangan, diisi ke raknya. Terus dicolok micropipetnya ke raknya sehingga dia terpasang dengan ketat gitu ya. Baru dipipet. Nah, pada waktu memipet kita dorong sampai ke posisi yang pertama. Jangan sampai berlebihan. Ya, ke posisi yang pertama. Kemudian ditarik. Nah, ditariknya itu harus perlahan ya, ditahan, jangan langsung dihentak, dilepas. Kalau dihentak, oh iya, satu lagi, memipet itu posisinya harus vertikal. Jangan miring. Kalau miring itu beresiko ada udara yang masuk atau
cairannya ini bisa masuk ke dalam mekaniknya dari pipet. Nah, itu bisa merusak, nanti bisa menyebabkan karat. Ya. Nah, jadi terisap vertikal begini. Nah, kalau kita mengangkatnya kecepatan, setelah terisap itu kita tunggu sebentar, terisap baru kita angkat. Kalau ngangkatnya kecepatan, biasanya penyakitnya seperti yang kiri. Ya, ini nggak boleh seperti ini. Kalau kita tariknya dihentak, langsung dilepas gini, itu biasanya seperti yang kanan. Nanti antara cairan udara. Itu kanan langsung dihentak. Jadi yang betul adalah yang tengah ini. Jadi dilepasnya perlahan-lahan, nanti terisap dengan bagus kayak gini. Kalau ada cairan yang lebih-lebih di luar bagaimana? Bisa dilap tapi jangan ditekan, cukup ditempel aja. Yang ada cairannya ditempel-tempel pakai tisu, dah. Gitu. Jangan sampai ditekan. Karena kalau ditekan, apalagi tisu menyentuh bagian ujung, ini terhisap sama tisunya nanti. Jadi kayak gini nanti. Jadi kayak yang di kiri. Jadi nggak benar malah. Jadi gitu. Kalau penggunaan mikropipet. Oke, kalau sudah, kita bawa mikropipet ke tempat yang diinginkan. Kita tekan sampai ke posisi nomor 2. 1, 2 gitu. Jadi semoga semua cairan akan keluar sampai habis. Gitu ya. Nah, kalau sudah selesai diangkat dan dibuang mikropipet tipnya dengan tombol hold yang ada di sini. Buang. Klik. Ya, jadi itu. Nah, tip ini sebetulnya adalah barang disposable ya, sebetulnya. Kenapa saya bilang sebetulnya? Karena ya memang perusahaan pengennya kita beli lagi dan beli lagi gitu. Tapi sebenarnya boleh dipakai lagi enggak, Pak? Sebetulnya nggak boleh, sebetulnya. Tapi, nah ini tapi. Jadi kita harus lihat sejarahnya lagi dulu. Jadi sejarahnya, mikropipet ini dia dipakai sama orang-orang mikrobiologi ya, yang digunakan untuk mengukur sampel biologi, DNA dan yang lain. Makanya tip itu nggak boleh dipakai lagi, karena pasti kontam. Jadi kalau kamu menggunakan ini untuk mengukur sampel biologi, itu harus baru. Dan sekali pakai itu harus buang. Tapi kemudian sekarang mikropipet juga mulai banyak digunakan oleh orang kimia. Senyawaan kimia umumnya lebih robust, ya lebih tahan. Contoh misalnya kita pakai buat ukur DPPH. DPPH itu kan yang nggak akan mengontaminasi, asal tip itu dipakai buat DPPH lagi ya nggak masalah gitu. Nah biasanya permasalahannya di kimia kita pakai pelarut organik, sedangkan ini adalah plastik. Jadi tip ini tidak direkomendasikan kalau untuk menghisap heksan, kloroform dan teman-temannya. Maksimal etanol lah, etanol masih oke lah. Tapi kalau heksan, kloroform dan yang lain itu udah nggak benar, harus pakai pipet kaca. Oke. Ya, selanjutnya ini ya tadi saya sudah jelaskan tidak boleh menggunakan miring, kemudian tidak boleh menggunakan pipet tanpa tip. Ya ini tentu saja ya, barbar banget ini. Tentu saja nggak boleh ya. Nah ini juga nih kebiasaan. Saya beberapa kali memergoki, ada yang iseng tapi merusak nih. Jadi jangan menempelkan ujung jari di mulut pipet, terus diisep-isep. Jangan melakukan itu. Pertama, itu bisa mengkontaminasi pipet. Ya. Jadi mikroba yang di jari kita terisap ke dalam kan. Begitu pipet ini dipakai, disemprotkan, dikeluarkan isinya, nanti yang ada di kulit kita ini mikrobanya, lemaknya, kesemprot lagi, masuk ke sampel. Jadi mengkontaminasi sampel orang lain, itu nggak boleh. Yang kedua, ini bisa merusak karet yang ada di dalam pipetnya, karena dia menyedot, tapi tidak ada yang tersedot gitu ya. Jadi vakum, itu karetnya bisa rusak, bisa sobek karet diafragmanya itu. Oke, jadi itu yang penting dari pemakaian pipet. Ini kayaknya belakangnya standar sih, ini cara kalibrasi. Oke, ya selesai materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Bapak mau nanya, Ya, silakan. yang pipet mikro tuh Pak, misalkan kita make nih, tapi sebelumnya orang itu make mungkin dia itu pas narik itu kayak kurang bagus gitu, sehingga di mulutnya itu tuh kayak basah gitu atau ada bekas ini loh Pak, bekas sampelnya. Nah itu kita gimana Pak, pakai aja atau kita tuh bersihin pakai tisu boleh atau enggak gitu? Kalau misalnya emang boleh, tisu itu kayak gimana, jenis apa? Karena kan itu kan sensitif ya Pak. Iya. Itu gimana ya Pak? Apa kita nggak usah pakai aja itu pipet? Yang baru juga sultan banget itu mah. Iya makanya Pak, itu saya nanya Pak. Dalam kondisi seperti itu ya memang harus dibersihkan dulu. Nah, pembersihannya itu ya pakai tisu. Pakai tisu, pembersihannya pakai tisu. Tapi ya untuk yang di luarnya sih bisa dilap gitu, dilap. Nah, untuk yang di lubangnya itu cukup ditempel-tempelkan aja sekering mungkin. Nah, mikropipet ini sebenarnya ada dua. Ada yang bisa diotoklav, ada yang nggak bisa diotoklav. Itu ada di kemasannya waktu kita beli. Nah, tapi karena ada yang bisa diotoklav dan ada yang nggak bisa diotoklav, saya sendiri juga nggak berani mengotoklav pipet. Takutnya nanti salah. Yang kita otoklav bukan yang bisa. Begitu diangkat dari otoklav, meleleh dia. Meleleh, iya. Padahal ada yang bisa diotoklav. Jadi yang untuk mikrobiologi, itu dia bisa diotoklav. Ada di kemasannya. Mikropipet ini bisa diotoklav. Jadi harusnya dibersihkan pakai otoklav. Tapi ya itu tadi, ngeri juga gitu ya. Saya juga nggak berani. Padahal ada yang bisa. Kalau yakin bisa sebenarnya nggak apa-apa dia. Gitu kan? Nggak ngaruh ke hitungannya Pak nanti Pak. Enggak. Kan makanya nggak panas-panas. Keluaran dari otoklav, didinginin dulu, dibiarin dulu, nanti baru dipakai. Itu tadi pakai tisu. Ya paling pakai tisu aja bersihinnya. Itu nggak bisa pakai yang lain. Nggak boleh. Oke Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, jadi kalau pakai alkohol gimana Pak? Jadi sebenarnya kan mikropipet ini plastik ya. Pelarut organik itu sebenarnya nggak boleh kena plastik. Karena dia akan larut. Ya, perhatikan bahwa kayak alkohol itu kan dia kemasannya kan biasanya kaca. Bukan plastik ya. Ya plastik kalau alkohol yang buat obat luka, kalau yang buat konsumsi ya pasti kaca. Karena kalau plastik bereaksi dengan plastik, nanti larut plastiknya, beracun. Ya alkohol juga racun, tapi tambah beracun lagi. Oke, jadi itu. Ada lagi yang lain? Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya ini juga udah 10:30. Ya mungkin untuk pertemuan ini cukup ya, sekian. Terus kemudian ini kan apa namanya harus ada tugas gitu ya, harus ada nilai tugas. Silakan mungkin nanti saya akan upload tugas ya di course. Nanti saya akan infokan di grup kalau sudah saya upload. Gitu ya, mungkin presentasi aja seperti biasa di minggu terakhir. Gitu. Terus kemudian karena ini orangnya cukup banyak, mungkin nanti nggak akan semua orang, saya akan buat kelompok saja gitu ya, biar cukup waktunya. Baik, itu saja dari saya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk pertemuan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dimas. Sama. Makasih Bapak. Banyak, Pak. Oke. Saya